Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini saya kutip dari kitab Ihya Ulumuddin juz 2 bab muasyarah, bab serawung. Muasyarah itu kan serawung. Jadi gini, mungkin sebagian dari kita itu masih sulit antara membedakan antara sebenarnya wong iki ngelokne apa dalam rangka nuturi atau dalam rangka memperingatkan. Soalnya banyak sekali. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu kan dijelaskan ketika orang itu benar-benar ada niatan untuk memperingatkan atau nuturi, menasehati, itu pasti dilakukan empat mata. Jadi sampean kalau mau nuturi seseorang, arep ngomongi wong menasehati seseorang, itu jangan fil malak, jangan di dalam keramaian. Pasti wong sing mau tuturi iku loro ati, itu ndak oleh. Walaupun sampean terangkane nasihat, itu dobit, jadi dalam fikih sekedar curhat itu juga diatur. Ini kalau dalam dobit fikih, dalam batasan fikih, sampean ketika mau curhat itu kan pasti mengungkapkan seluruh yang sampean alami, mulai dari keburukan dan lain sebagainya. Kalau sampean lakukan di keramaian, itu nanti jadinya sampean malah mengumbar aib sendiri kan. Akhirnya adalah fikih itu diberi solusi yang sangat mudah. Ketika sampean itu curhat, orang yang sampean curhat itu harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama bisa dipercaya, yang kedua bisa memberi nasihat. Kenapa kok harus bisa dipercaya? Soalnya lek wong atau orang yang kalian curhati itu nggak bisa dipercaya, wah bahaya, tersebar aja sampean. Nah, terus yang kedua, kenapa kok harus disyaratkan itu mampu memberi nasihat? Kalau hanya sekedar bisa dipercaya tanpa bisa memberi nasihat, sampean tidak ada bedanya dengan curhat ke tembok. Tembok itu gak mungkin cangkem-cangkem lecek sing biasane combe utawa buka-buka aib wong. Saya kira disyaratkan dalam fikih itu ketika curhat itu memenuhi dua kriteria. Bagi orang yang sampai curhati, satu, orang yang dapat dipercaya, yang kedua dapat memberi solusi. Jadi dapat diketahui ketika orang itu benar-benar ingin menasihati sampean, pasti empat mata. Iki do omonganku, kalau lek omonganku sampean bantah tidak masalah. Ini omongannya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ketika orang itu benar-benar ingin menasihati, pasti berada dalam kondisi empat mata. Jadi cara nek wong ngumpul sama pengin nasihati wong sing kurang beres perilakune, celukan dipanggil dalam kondisi empat mata. Kalau demikian itu sama nggak ada kasus nantinya mengumbar atau menyebar keburukan seseorang. Ya, kalau sama dilakukan di keramaian bahaya, pasti orangnya itu loro hati. Dan ketika menasehati itu dilakukan di dalam keramaian, itu nggak mungkin disebut menasehati. Itu kalau Imam Al-Ghazali benar-benar mengatakan ini hanya dalam rangka mengejek, tapi berkedok menasehati. Bismillahirrahmanirrahim. Dados enten kula niku sering ditangleti cara belajarnya pripun, cara sinaune pripun. Saudara bingung itu saya jawab. Ya gimana gini loh. Saya itu sebenarnya cara belajar itu guys lumrah seperti biasanya. Kalau gini coba saya beri contoh. Kalau untuk melatih kemampuan dalam pemahaman fikih itu sampai sering-seringi ikut basu masail dan lain sebagainya. Itu sangat membantu. Terus gini, sampean kalau belajar itu jangan sampai lupa diri. Maksud lupa diri itu sampean itu jangan pernah lupa tawasul. Saya beri contoh gini lah. Khususon summa ila arwahi a'immati arba'atil mujtahidin wa muqallidi fiddin wa ila arwahil ulamil amilin wa syuhada'i wa sholin wa asuna ulaika rafiqah. Khususan ila hadrati awliya ilah ta'ala aina makanu min masyarikil ardi ila maghribiha bariha wa bahriha wa biladiha wa jibaliha wa wadiyatiha khususan ila hadrati Syekh Qutbi Rabbani wal Arifi Sumadani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau saya itu saya imbui lagi wa Syekhana Syekh Bahaiddin Naqsabandi, Syekhana Biasana Syadili, Syekhana Abi Qasim Junaidi Al-Baghdadi, Syekhana Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, lalu ke musannaf. Terus gini sama imbui wa masyaihihi wa masyaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa waladihim terus wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin dan lain sebagainya. Terus jangan lupa juga sama niku sering ke makbaroh. Atau saya itu enggak, alhamdulillah sampai sekarang enggak pernah megang kitab tanpa wudu, itu sebagai adab. Tapi mau bagaimanapun itu enggak wajib ya. Megang kitab tanpa wudu itu enggak masalah sebenarnya, tapi untuk menjaga adab kan sebaiknya dengan menggunakan wudu. Terus saya itu kalau sinau itu menirukan Imam Malik. Maksudnya gini, kalau sampai ngadep kitab itu diusahakan memakai pakaian yang terbaik, menggunakan wangi-wangian dan menggunakan wudu. Tidak terlalu ribet intinya sama sinau pun saya sangat pun apik banget. Nah, terus saya itu juga alhamdulillah itu nggak pernah lupa tawasul ke masayikh, ke para masayikh. Saya beri contoh gini. Khususan khosah ila jami'i masaihi matir boyo, khususan ila Syekhana Abdul Karim, Syekh Marsukid Dahlan, Syekhana Marus Ali, Syekhana Muhammad Usman Ali Saki, Syekhana Asrari Ali Saki, khususan khosah wa murabbiruna Syekh Imam Yahya
mahros dan lain sebagainya, sekeluarga, seanak turunnya. Itu sehingga gini, dalam masalah belajar itu sama akan benar-benar cinta itu ke ilmu tanpa meninggalkan adab. Itu paling penting. Sehingga saya itu dalam masalah ilmu itu ya alhamdulillah sampai sekarang itu terus menerus masih diberi takdir, masih diberi rasa cinta itu ke ilmu. Dan itu sebuah fadl banget bagi saya. Terus intinya itu gini lah, sama ini yang pondok sing mempeng itu tok sebenarnya, sing mempeng terus diniati ngadep dampar pun saya sangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau keterangan di Fathul Mu'in itu intinya wanita-wanita yang baik untuk dinikahi itu lumayan ribet kalau di zaman sekarang. Terus intinya kalau sampean itu menikah, kalau sampean mau benar-benar dari keutamaan segi fikih, itu sampean mbok sidurabi pora. So kalau dalam Fathul Mu'in, salah satu wanita yang baik untuk dinikahi itu yang kuat agamanya. Kuat agamanya itu wujidat fiha sifatu adalah. Ditemukan di dalam dirinya itu sifat-sifat adil. Sifat adil itu masuk dalam fikih itu intinya sama kalau gambarkan itu solehah lah. Terus yang kedua itu yang nasabnya apik. Nasabnya apik itu biasanya anaknya poro yai. Suku sama itu lumayan angel. Dua anjuran yang diberikan fikih itu lumayan sulit kalau diterapkan di zaman sekarang. Yang pertama itu sing agamane apik itu sing intine wujidat fiha sifatu adalah. Terus yang kedua itu nasabe apik. Terus yang ketiga itu jamilah itu ayu. Nah, kalau konteks dalam Fathul Mu'in intinya wanita yang cantik itu wanita yang ketika dipandang itu nyenengke hati. Berarti lek cara enek wong ngomong ayu kuwi relatif insyaallah wong wis ngaji Fathul Mu'in. Terus yang selanjutnya itu jauh dari kerabat. Terus intinya jauh dari kerabat itu benar-benar ajnabiyah. Lalu yang selanjutnya itu masih perawan, walaupun nggak mutlak. Kalau sekiranya ada janda yang dikira lebih baik, itu nggak masalah. Betapa sulitnya sama kalau golek bojo itu nuruti Fathul Mu'in. Itu sama bojo durabi pora, cara golek bojo nuruti Fathul Mu'in. Soalnya banyak ulama itu kalau ketika mencari istri itu banyak yang mengutamakan dari segi fikihnya, dari segi tasawufnya. Soalnya anjuran dalam mencari istri yang diberikan tasawuf dan fikih itu benar-benar beda pol. Sangat beda 180 derajat. Cara kula iki cara golek bojo sintine Islam padha Islame, wedokan beres. Sama nek nuruti fikih wis mesti dirabi ora. Makane nek cara kula sintine Islam wedokan beres. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu utawi waktu bareng ini niat fi qouli kulli qadda ing dalam ucapane saben-saben wong kang dadi panutan iku muqarinun kang barengi lil awalil ibadah maring kawitane ibadah. Terus niat iku tempate niku di hati, aniyatu fi qalbi. Terus waktu pelaksanaan niat niku yang jelas bersamaan dengan awalnya ibadah. Iku sama kalau mau cermati itu sebenarnya ribet. Sama tak kasih gambaran iku sholat. Ketika sama niku melakukan sholat, seharusnya niat kan berada di takbiratul ihram. Tapi kalau faktanya kan gini, yang sering terjadi, sampai niat dulu baru takbiratul ihram. Kalau sampean pakai aniyatu muqtarinatan bil fi'li, niat itu bersamaan dengan pekerjaannya, seharusnya gini, ketika sampean awal mengangkat takbiratul ihram mengucapkan hamzah, itu seharusnya di hati sampean sekaligus niat awal pertama kali lafaz usolli fardhu dan lain sebagainya. Nah, ketika sampean selesai dalam takbiratul ihram, di situ sampean juga harus pas selesai niatnya. Itu sampean nggak mungkin bisa kayak kalau di zaman sekarang itu sulit banget. Akhirnya dalam berbagai literasi kitab-kitab fikih, kalau masalah sholat ini seperti halnya pendapatnya Imam Al-Ghazali dan berbagai imam yang lain di kitab Fathul Mu'in itu nggak masalah sampai niat dulu baru takbiratul ihram. Yuk karena sulitnya muqtarinatan bi fi'li. Piye sama narep takbiratul ihram pas bareng karo niat. Iku angel. Nah, akhirnya banyak sekali ulama-ulama itu yang memberi hukum itu yang fleksibel. Seperti halnya di kitab Fathul Mu'in, sama itu diperbolehkan niat dulu kan kalau yang terjadi gitu ya. Sama niat sholli fardhu dhuhri dan lain sebagainya, baru setelah selesai niat sama baru takbir. Itu boleh nggak? Boleh, soalnya ada yang membolehkan dengan zaman yang yasir. Selama nggak terlalu panjang lah. Sama niat terus lagi takbir. Itu nggak masalah. Jadi walaupun di dalam sholat itu niat harus dilakukan bersamaan waktu takbiratul ihram, tapi menimbang sulitnya melakukan hal itu, maka sampean diperbolehkan mendahulukan
niat dari takbiratul ihram selama jarak yang terpaut atau waktu yang terpaut di antara sampean takdimu niat dan takbiratul ihram enggak terlalu lama kan gitu. Sama soalnya gini, kalau sama buka di kitab Mizanul Kubro itu kitab fikih 8 madhab itu di situ ada alasannya. Orang yang tidak bisa melakukan niat bersamaan dengan takbiratul ihram itu karena terlalu tebalnya hijab yang menghalangi antara dirinya dan Allah. Wis koyo kula sampeyan wis hijabe ora karo-karuan. Wis papat tak kei kaul sing paling penak itu enggak masalah. Ini kita sekaligus belajar kaidah fikih yang ada di kitab Faraidul Bahiyah itu sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini saya niati tabarukan ke Imam Al-Ghazali karena saya itu benar-benar mengidolakan Imam Al-Ghazali. Dalam Ihya Ulumuddin itu ada bab namanya bab amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa kok tidak amar ma'ruf nahi maksiat? Itu seharusnya kita pernah berpikir demikian. Kenapa kok amar ma'ruf nahi mungkar? Kenapa kok tidak amar ma'ruf nahi maksiat? Amar ma'ruf itu memerintah pada kebaikan, nahi mungkar itu mencegah dari perkara yang mungkar. Kenapa kok tidak maksiat loh? Lafadznya itu. Saya kira Imam Al-Ghazali itu saking cerdasnya gini. Al-mungkaru a'ammu minal maksiat. Mungkar, perbuatan mungkar kan perbuatan yang tidak baik secara manusianya. Dipandang dari segi kemanusiaannya nggak pantas lah dilakukan. Akhirnya mungkar itu lebih universal, lebih umum daripada maksiat. Kowe apa tahu ping? Cara teko, cara bersih dalam hati nyapo kok mungkar itu lebih umum timbang maksiat. Nyapo kok ora amar ma'ruf nahi maksiat. Ora tahu toh? Ora tahu tak jamin. Gini loh, ini dari Imam Al-Ghazali. Ketika ada seorang wanita yang gila, dia zina fi asna'i thoriq. Zina dengan laki-laki yang sama-sama gilanya di tengah-tengah jalan. Itu sama berani mengatakan maksiat. Tak jamin rawani. Karena statusnya gila dan orang yang gila itu tidak terkena hitop dari Allah. Dia saja tidak kena kewajiban sholat. Ya toh? Karena dia majnun, tidak terkena hitop. Atau ketika ada seorang anak kecil yang mabuk, itu maksiat tak? Jelas bukan, tapi perbuatan yang mungkar. Anak kecil yang belum balik, dia tidak melakukan sholat saja tidak masalah karena belum terkena khitab kan gitu. Tapi kan mungkar. Akhirnya mungkar itu perbuatan yang secara notabene dipandang dari segi kemanusiaannya itu nggak pantas lah dilakukan. Akhirnya barokahnya gini, walaupun ketika ada seorang anak kecil mabuk atau orang gila yang zina di tengah jalan, sampean tetap diperbolehkan mencegah atau bahkan terkena keharusan mencegah. Ya soalnya lafadznya amar ma'ruf nahi mungkar bukan nahi maksiat. Jadi bedanya mungkar karo maksiat. Jadi intinya mungkar itu lebih universal, lebih umum daripada maksiat. Itu di kitab Ihya Ulumuddin juz 2 kan, bab amar ma'ruf nahi mungkar. Itu sering Imam Al-Ghazali itu kalau dalam Ihya itu membantu kita untuk mengasah logika. Betapa pentingnya sampai ngaji Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wala fi ibadatin ay la yasihu apa wakala fi ibadatin ing dalam masalah ibadah illa fi haji ing dalam masalah haji wa umrati lan ing dalam masalah umrah. Wa tabhilan beleh nawi athiyatin ing sepadane kewan kurban. Jadi enggak boleh tidak sah atau tidak diperbolehkan wakalah atau iswakalah. Jadi maksudnya gini, tidak sah sampean melakukan wakalah di masalah ibadah. Wakalah itu kayak sama mewakilkan. Coba saya beri gambaran itu masalah ibadah gini. Sampean malas melakukan sholat duhur atau lagi kesel lah intinya. Padahal sholat itu arep kondisi piye tetap wajib. Sampean malas melakukan sholat duhur lalu akhirnya bayar uang 50.000. Terus sampean ngongkon wong kon nglakoni sholat atas namanya sampean itu nggak boleh. Soalnya masalah ibadah. Tapi kan kalau kita pakai kaidah itu kullu syai'in mustasnayat. Setiap sesuatu yang dipaparkan fikih itu pasti ada pengecualian. Sehingga nanti dalam pembagiannya itu ada hasil-hasil dari rumusan para ulama. Contoh gini lah. Dalam Fathul Mu'in ataupun I'anatul Talibin itu dikecualikan haji dan umrah atau semacam hewan kurban. Haji dan umrah itu saman boleh mewakilkan ketika saman tidak mampu tapi duwe duit. Saman duwe duit tapi saking tuae gak mampu melakukan haji. Itu boleh sama nanti melakukan wakalah. Soalnya ini masuk dalam sesuatu yang dikecualikan dari masalah wakalah fi ibadah. Jadi gini, kenapa kok sholat itu tidak bisa sampean mewakilkan, membuat wakil? Soalnya sholat itu ibadah yang bersifat badaniyah mahdhah. Badaniyah mahdhah itu ibadah yang murni dilakukan dari segi badannya. Terus ada lagi ibadah itu yang dinamakan dengan maliyah mahdhah. Itu boleh sama melakukan
wakalah atau mewakilkan nitipke iku lho. Sampeyan menjadikan orang sebagai wakil dalam pelaksana ibadah tersebut. Maliyah mahdhah, ibadah maliyah mahdhah iku ibadah yang bersifat harta secara murni. Kok dene sedekah, sampeyan nitipne sedekah kon bayarke nang endi, kon nasarufke nang endi gak masalah. Terus yang ketiga itu masalah ibadah yang maliyah ghairu mahdhah, seperti halnya nusuk atau ibadah haji. Itu boleh sama melakukan wakalah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam masalah pewakalannya. Jadi lek salat ora oleh sampean nitipne ning wong, bayari kancamu kon nglakoni salat atas namane sampean enggak sah. Wala farqa baina fardhu wa sunnah, tidak ada bedanya antara ibadah sunnah dan ibadah fardu. Masalah ibadah tetap tidak dibolehkan melakukan wakalah dengan tanda kutip ibadah yang bersifat badaniyah mahdhah. Saya contohkan itu seperti sholat atau puasa itu juga nggak bisa.